kami boleh ada Tuhan di penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di dunia ini Tuhan buat menebus segala dosa-dosa kami Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Dan inilah seluruh hamba-hambamu Tuhan yang akan melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakan setiap hati kami Tuhan. Kami membawa Tuhan kerendahan hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita naik kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur sebab Dia baik. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji
pagi hari ini membawa kita terus mengingat segala kasih Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan pagi hari ini melawat setiap pribadi-pribadi kita pagi hari ini. Dan kita melewatkan setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang memegang tangan dalam kehidupan kita. Yesus namanya. Dia Allah yang begitu baik. Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik. Biarlah lawatanmu terjadi dalam setiap kehidupan sidang jemaatmu pagi hari ini. Sehingga ibadah kami Tuhan tidak
berjumpa dengan Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh tetap kuat Tuhan dalam hidup ini. Karena ada Engkau Tuhan Allah kami yang selalu berserta dan menyertai kehidupan kami. Tidak sedikit pun Tuhan kami bimbang Tuhan, karena Engkau Allahku yang sanggup melakukan berbagai perkara untuk hidup kami ya Bapa. Hal yang sulit mungkin bagi kami Tuhan, hal yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu dapat Kau kerjakan untuk kami ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami pagi ini ya Allahku. Kami cari hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Allahku. Karena hanya di dalam hadirat-Mu saja ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kembali juga kami siap Tuhan diberkati. Kuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu mari biar Engkau yang berotoritas Tuhan. Dengan pemberitaan firman-Mu, Engkau yang merapi hamba-Mu, merapi kami semua. Dan kami siap pagi ini Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perahaskan doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya ya. Tinggal beberapa hari lagi ya kita akan merayakan Natal. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita yang dahsyat ya, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita yang luar biasa ya. Kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya tidak tahu sudah berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan tentang Immanuel ini, Allah beserta kita. Namun biarlah seberapa banyak kita mendengarkan firman itu, biarlah firman itu juga menguatkan kita kembali ya saudaraku, mengingatkan kita kembali saudaraku ya, bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Allah selalu hadir, Allah selalu menyertai kehidupan kita ya. Kelahiran dan kehadiran Yesus ya di dalam rumah tangga Yusuf, dalam rumah tangga Maria saudaraku, apakah membuat mereka hidup menjadi hidup bahagia, nyaman, bebas dari masalah, bebas dari pergumulan? Tidak saudaraku ya, justru dengan kehadiran Yesus ya, hidup mereka menjadi tidak nyaman. Banyak sekali masalah yang mereka harus hadapi ya. Pertama, kita tahu bahwa Yesus lahir di mana saudaraku? Lahirnya di kandang domba ya. Ya minimal di sini saya rasa tidak ada ya di sini yang lahir di kandang domba. Ya minimal pasti lahirnya di rumah lah saudaraku ya, atau di bidan atau di rumah sakit ya. Dan ketika Yesus lahir saudaraku ya, ternyata banyak sekali membawa permasalahan di dalam kehidupannya saudaraku, kehidupan Yusuf dan Maria saudaraku ya. Mereka harus mengungsi karena apa saudaraku ya? Karena Herodes ya hendak membunuh Yesus saudaraku ya. Ya, karena dia mendengar kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih nyaman. Jangan saudaraku, nanti Bapak Ibu saudara pasti kecewa. Ya, Bapak Ibu sudah tentu pernah banyak mendengar ya, baik dari televisi maupun surat kabar, bahwa orang-orang yang pertama kali dia mengenal Yesus, dia mengikuti Yesus ya, banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami katanya saudaraku ya. Nggak usah heran saudaraku, sekarang coba kita lihat kehidupan Yesus sendiri itu bagaimana saudaraku ya. Coba kita buka di Injil Matius pasal 8 ayat 20. Yuk kita lihat kehidupan Tuhan Yesus saudaraku ya. Kehidupan Tuhan Yesus sendiri itu bagaimana ya saudaraku ya, ketika dia hadir di bumi ini ya saudaraku ya.
Injil Matius pasal 8 ayat 20 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya ya. Serigala punya kandang, burung punya sarang. Tuhan Yesus, saudaraku ya, untuk meletakkan kepalanya aja, untuk tidur aja saudaraku ya. Ada nggak saudaraku? Nggak punya tempat ya, untuk istirahatnya dia tidak punya tempat. Ya, tentunya di sini artinya Yesus ini nggak punya rumah ya, enggak saudaraku. Yesus punya rumah, setidaknya rumah Yusuf dan rumah Maria. Dia punya itu saudaraku ya. Tetapi kita lihat hidup Yesus itu lebih banyak dihabiskan untuk apa sih saudaraku? Ya, coba kita buka di Injil Matius pasal 9 ayat 35. Nih, kalau kita mau lihat hidup Yesus saudaraku ya. Injil Matius pasal 9 ayat 35. Ini saya kecepatan enggak saudaraku ya? Ya. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus, apa saudaraku? Berkeliling, belusukan. Ya. Seperti presiden kita ya, sekarang ini Pak Jokowi, dia sering belusukan ke semua kota dan desa. Yang ngapain saudaraku? Mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan hidupnya itu lebih banyak dihabiskan untuk apa saudaraku? Untuk pelayanan. Bagi dia saudaraku ya, tempat tinggal itu secara fisik itu bukan sesuatu yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Dia lebih utama, yang diutamakan adalah bagaimana ketika dia melayani di luar sana ya, dia menyembuhkan banyak orang, dia diterima oleh para muridnya, dia diterima oleh banyak orang. Dia diterima ya di dalam kehidupan manusia, saudaraku ya, kehidupan banyak orang, saudaraku. Jadi yang terpenting bagi dia adalah saudaraku ya, di mana dia bisa diterima, saudaraku ya, oleh banyak orang, dan pelayanannya itu memberkati banyak orang, saudaraku ya. Jadi kehidupan Yesus itu banyak dihabiskan untuk apa saudaraku? Untuk melayani banyak orang, saudaraku ya. Walaupun terkadang sering juga ada juga ya pelayanannya ditolak, saudaraku ya. Bayangkan apakah itu suatu hal yang tidak menyakitkan, saudaraku? Sakitnya tuh di sini, jadi saudaraku ya. Dia melayani di mana saudaraku? Bukan di kota orang lain, tetapi di kota di mana dia berasal dan dibesarkan di situ, saudaraku ya. Kalau kita baca itu di Lukas pasal 4, saudaraku ya, coba kita baca di Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 itu ayat 16 sampai 30, tapi kebanyakan saudaraku ya, kita baca Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 30 aja, saja ya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu letak. Untuk apa saudaraku? Melemparkan dia dari tebing itu, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu ya, kan Yesus ditolak di Nazaret. Dia melayani di situ ya kan, dia dia keliling kota-kota lain, Kapernaum, Galilea, segala saudaraku ya. Sekali-sekali dia kembali ke kota dia berasal dan dibesarkan di situ. Dia juga mau melayani di situ, dia kangen saudaraku ya, dia mau memberkati juga saudaraku ya, kota di mana dia berasal dan dibesarkan. Dan rupanya apa saudaraku? Tanggapannya, mereka ditolak. Bahkan dikatakan apa? Dia mau melemparkan apa? Yesus dari tebing itu. Tuh, hidup Yesus seperti itu, saudaraku, ya. Kemudian kita baca juga kalau di Injil Matius pasal 20, Injil Matius pasal 20 ayat 19. Ya, Injil Matius pasal 20 ayat 19. Injil Matius pasal 20 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dipukuli saudaraku ya, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini loh saudaraku, hidup seperti Yesus seperti ini ya.
Ya jika Yesus menjadi manusia menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan, ya, mengapa kita harus hidup yang lebih mudah? Jika bayi Yesus saja sudah berhadapan dengan bahaya, ya waktu masih bayi aja sudah berhadapan dengan bahaya, ancaman. Loh, kenapa kita mau punya hidup yang lebih dari Yesus sih? Tetapi ini saudaraku yang menjadi luar biasa ketika Yesus ya, menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus menyertai kehidupan kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, pasti ya ada aja saudaraku ya petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita kerjakan ya? Seperti Yusuf dan Maria ini di tengah ketakutannya, di tengah kegalauannya, apakah Tuhan membiarkan mereka ya di tengah pergumulannya? Enggak, saudaraku ya. 2 kali ya Tuhan mengutus malaikat ya untuk memberikan petunjuk. Ini loh Yusuf, ini loh Maria yang harus kamu kerjakan. Ya. Matius pasal 2, coba kita buka saudaraku, Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Itu perikopnya penyingkiran ke Mesir ya. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ini penampakan malaikat ya kepada Yusuf. Apa yang harus dia lakukan ketika Herodes mengancam akan membunuh Yesus, saudaraku ya? Malaikat berkata, "Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana." 1 kali, saudaraku ya. Tuhan malaikat menampakkan diri. Kemudian kita baca juga di Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 20. Nah, ini perikopnya kembali dari Mesir. Jadi setelah mereka mengungsi ke Mesir karena Herodes sudah wafat, oleh karena itu mereka kembali lagi ke Israel ya. Injil Matius pasal 2 19-20 katakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Jadi ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudaraku ya, pergumulan itu ya pasti ada, saudaraku ya, karena dunia ini memang gudangnya masalah, gudangnya pergumulan. Tapi percayalah kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, ya Tuhan Yesus juga lahir ya, dan ada di dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku, akan ada saja saudaraku tuntunan, petunjuk ya yang Tuhan akan berikan. Bisa saja melalui mimpi, saudaraku ya. Apa yang harus saudara kerjakan? Bisa, saudaraku ya. Atau bisa juga Tuhan memberikan petunjuknya, ya, memberikan pimpinannya, memberikan arahannya. Lewat apa, saudaraku? Lewat firman Tuhan, saudaraku ya. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini seringlah kita ya beribadah ya. Bisa saja Tuhan ya, ketika itu kita banyak masalah, yang melalui firman yang kita dengarkan atau firman yang kita baca, disitulah Tuhan memberikan tuntunannya, memberikan arahannya kepada kita, memberikan jalan keluar apa yang harus kita kerjakan ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah diberikan kepada kita untuk apa, saudara? Untuk menuntun kehidupan kita, saudara ya. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, menjadi kompas di dalam kehidupan kita ya. Memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan. Dan firman Tuhan ini berisi bukan saja janji-janji, tapi juga perintah, petunjuk, saudaraku ya, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita banyak masalah, saudaraku ya, mari bukan saja kita juga rajin berdoa, itu membaca Alkitab.
Disinilah saudaraku kunci jawaban dari segala permasalahan-permasalahan hidup ada di sini saudaraku ya. Tuhan bisa memberikan petunjuknya. Bisa saja lewat mimpi, bisa saudaraku. Apa yang harus saudara kerjakan, tetapi juga bisa juga ya saudaraku ya, lewat firman Tuhan. Dan kemudian apa kuncinya saudaraku ya, sehingga Yusuf dan Maria ya, dia bisa memperoleh tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, ya, pertolongan Tuhan saudaraku. Apa kuncinya saudaraku? Yaitu ketaatan dan iman yang sungguh. Ya, itu yang membawa mereka sehingga mereka senantiasa di dalam pergumulan hidupnya mereka mendapatkan mimpi tuntunan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Itu kenapa? Karena mereka memiliki ketaatan dan percaya yang sungguh kepada Allah. Kita lihat dari Yusuf ya, kita lihat Yusuf ini. Yusuf itu tipe pria yang bagaimana saudaraku? Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20 kita lihat ketaatan Yusuf itu seperti apa saudaraku. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Selain Yusuf ini tipe pria yang tulus hati, dia juga seorang tipe pria yang taat saudaraku ya. Ketika dia hendak menceraikan Maria, ya dengan diam-diam, loh, dia nggak hamil karena apa? Maria itu hamil bukan karena saya kok. Aduh, enak banget ya. Duh, berat ini berat ya. Tetapi akhirnya malaikat Tuhan hadir dan mengingatkan Yusuf ya, supaya Yusuf jangan menceraikan Maria. Dan akhirnya Yusuf ya, dia tidak jadi menceraikan Maria. Yusuf dia memiliki ketaatan. Yusuf dia percaya saudaraku ya pada rencana Allah ini saudaraku ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari Maria sendiri saudaraku ya, Injil Matius pasal 1 ayat 31, Injil Lukas Bapak Ibu Saudaraku, Injil Lukas pasal 1, kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadamu tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, kemudian ayat 34, dan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah ini saudaraku, ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, kunci untuk kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Biar kita mau belajar ya dari Yusuf dan Maria ini saudaraku, memiliki ketaatan pada Tuhan, percaya kepada Tuhan saudaraku ya. Dalam ketakutannya ya, Yusuf dan Maria sebagai manusia ya, dia tetap percaya, dia tetap taat kepada Tuhan, sehingga mereka berhasil melewati setiap pergumulan, kesulitan yang mereka hadapi. Jadi jika kita mengikut sertakan Yesus dalam hidup kita, Yesus beserta dengan kita, artinya Yesus bersama-sama dengan kita, itu bukan jaminan saudaraku ya, bahwa hidup kita itu penuh dengan kenyamanan, hidup kita akan bebas dari yang namanya pergumulan. Bisa katakan bahwa
Dunia ini emang gudangnya masalah, saudaraku. Jadi Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Persoalan boleh datang, ya, pergumulan boleh datang, tapi aku kuat karena Tuhan yang menguatkan, ya saudaraku. Kita pasti akan selalu mengalami yang namanya pergumulan. Tapi perbedaannya, saudaraku, ya, jika Tuhan Yesus dalam kita, ya jika Yesus beserta kita, kalau kita taat, ya kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka akan senantiasa ada tuntunan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan. Yang kedua, akan senantiasa ada pertolongan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin, saudaraku, ya. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian yang tadi baru saja kita nyanyikan, saudaraku, ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus memegangku, ya. Jadi mengatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Amin. percaya Tuhan ketika kami melangkah bersama dengan Engkau ya Allah. Engkau ada dalam hidupku dan Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Hidup ini memang tidak mudah Tuhan.
akan ada selalu pergumulan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di setiap pergumulan yang Tuhan yang kami hadapi, Tuhan kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ya Allah. Engkau selalu hadir Tuhan, memberikan kepada kami petunjuk Tuhan, memberikan kami tuntunan Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dalam situasi musim hidup kami seperti apapun Tuhan, biar kami selalu Tuhan senantiasa ya Bapa menghadirkan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa, mengundang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, mungkin ketika kami mengalami banyak sekali pergumulan, yang ada hanya kekecewaan kami kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, bisa menjauhkan kami Tuhan dari pertolongan-Mu ya Bapa, kami mencari pertolongan kepada yang lain dan justru membawa kehidupan kami kepada kehancuran ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami belajar seperti Maria dan Yusuf Bapa. Kami akan tetap menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan Kau boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Kau berkarya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, kami tetap percaya kepada rancangan-rancangan, kepada rencana-rencana-Mu ya Allah. Maria dan Yusuf, dia bersedia mengikuti rencana hidup-Mu, rencana yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ya Allah. Tidak ada penyesalan sedikit pun Tuhan, karena apa yang telah terjadi dalam kehidupannya ya Bapa. Dan dia percaya Tuhan, dia memiliki ketaatan Tuhan, Tuhan selalu memberikan petunjuk, Tuhan memberikan tuntunan, hingga dia bisa melewati Tuhan segala Tuhan masalah yang dihadapinya ya Bapa. Jadi percaya juga Tuhan, bagi Tuhan, mana Tuhan menyertai kehidupan Maria dan Yusuf, saya yakin Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami ya Bapa pagi ini Bapa. Kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan
Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun masalah kita, karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah, biarlah kita memiliki ketaatan. Ketika kita memiliki ketaatan, maka Allah akan menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sekalipun ada jawaban-jawaban dan jalan keluar yang di luar akal kita, tapi memang kalau itu yang Tuhan katakan dan firmankan, pasti itu yang terbaik, ya. Mungkin salah satu diantaranya ketika Yusuf dan Maria suruh lari kan, Mesir, kok kayak pengecut gitu, banyak yang kadang-kadang kok kayak pengecut, bukan itu sebetulnya, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi walaupun terkadang di luar akal kita, tapi kalau itu sudah Tuhan firmankan, itu pasti yang terbaik. Memang di Alkitab dikatakan terkadang Tuhan pakai lewat malaikat, kita harus peka gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pengumumannya yang pertama, minggu depan kita akan merayakan dan ibadah Natal secara bersama-sama. Jadi hanya satu kali. Yang bisa ikut untuk ibadah Natal tanggal 19 Desember jam 5 sore adalah mereka-mereka yang namanya terdaftar di grup. Ini nama yang akan diberikan kepada kepolisian karena mereka sudah minta. Ini akan diberikan nanti kepada seksi keamanan dan juga nanti kepada tim penyambut tamu. Saya berharap seksi keamanan dan tim penyambut tamu harus tegas, kalau yang bukan terdaftar jangan izinkan untuk ikut ibadah Natal. Kalau sampai ada hal tertentu bisa nanti hubungi saya di dalam gereja, ya. Pertama, ini sesuai peraturan gereja gitu. Kedua, ini sesuai dengan peraturan pemerintah menjaga protokol kesehatan. Kita bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang di luar dari apa sudah terdaftar di situ. Itu saja simpelnya. Jadi Natal umum minggu besok tanggal 19 jam 5 sore. Yang kedua Bapak Ibu, Natal sekolah minggu diadakan tanggal 25 hari Sabtu. Natalnya kita masih online. Aduh, saya rindu tahun depan anak-anak kita bisa ibadah onsite. Ibadah onsite kadang-kadang mereka kan pemahamannya masih kurang ya tentang firman, apalagi kalau enggak ibadah onsite. Usia emas mereka itu ketika kanak-kanak, proses pembentukannya. Kalau sudah mulai youth itu sudah kayak bambu, udah keras, dipaksa patah. Jadi kadang saya juga berpikir gimana nih ya masalah untuk anak kita, nanti akan bicarakan ya, perlu mereka. Jadi saya berharap orang tua kalau lagi ibadah online sekolah minggu di apa ya bahasa Jawa, diupiah-upiah gitu. Jadi ayo nah sekolah minggu gitu ya, supaya terisi firman saudara ya. Nah itu. Jadi ibadah Natal sekolah minggu kita masih online, bukan minggu tapi tanggal 25 Desember hari Sabtu jam 10 pagi. Dan khawatir konsumsi kado pasti akan juga diberikan. Teknisnya itu nanti dari sekolah minggu ya. Kemudian yang terakhir, ibadah akhir tahun saudara di rumah masing-masing tanggal 31 Desember itu nanti akan dikasih ayatnya atau pokok doanya. Kemudian ibadah tahun barunya yang biasa tanggal 1 nanti kita gabung tanggal 2, itu hari Minggu 2 Januari kita 2 kali ibadah. Nanti sesuai dengan ada data-data namanya. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk mendukung Natal kita. Doakan supaya Natal kita berjalan dengan aman, lancar, cuacanya seperti ini gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar.
dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Apapun persoalan hidup kami, Engkaulah satu-satunya jawaban. Berikan kami kerendahan hati untuk tetap taat kepada kebenaran firman-Mu. Mari pagi ini ibadah yang pertama, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD, petugas tim penyambut tamu, maka mereka yang sudah melayani, kami dukung di dalam doa seluruh pemain musik. Dan inilah doa kami untuk mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati hidup mereka, sehingga Engkau selalu tambahkan iman mereka, semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan untuk beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas. Berkati hidupnya, beri kekuatan yang baru. Dan dalam usia emas, Bapak Ibu kami semakin setia iring Kau. Teringat kami untuk anak-anak cucu kami yang hampir 2 tahun menerima kebenaran firman-Mu melalui ibadah online. Berikan semangat untuk mereka tetap setia, peka mendengarkan firman. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi, sehingga mereka aman dalam perlindungan. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tua mereka, atau kakek nenek mereka, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami berdoa untuk Natal kami, baik umum tanggal 19 maupun untuk anak-anak cucu kami tanggal 25 Desember. Mohon kiranya Tuhan berikanlah cuaca yang terang. Kirimkan bala tentara surga malaikat menjaga dan melindungi, sehingga acara ini aman dalam perlindungan. Berikan kami seluruhnya kesehatan yang prima. Mengurapi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tugaskan dalam pelayanan, sehingga Natal kami menjadi Natal yang menyenangkan-Mu, karena kami belajar untuk mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan hari ini, sehingga mereka pagi ini menerima kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan terus buka jalan, Tuhan berikan kemenangan. Yang punya pergumulan berat, Tuhan juga memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang sakit sekali lagi berdoa dalam nama Tuhan Yesus, baik sakit jasmani, sakit rohani, hari ini kuasa-Mu dengan dahsyat memberikan kesembuhan ilahi. Bangsa negara kami, terus kami dukung doa. NKRI aman dalam perlindungan. Akhirnya berkatilah jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah onsite maupun yang ikut ibadah online. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang berpartisipasi untuk memberikan peduli kasih tentang Natal kami ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan dan menjadi berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah yang pertama ini kami tutup hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa